Jalan segini aja udah ngorok. Waduh. Roda yang sebelah kiri dia mulai berhenti, kemudian balik Ke belakang. ke belakang dulu, baru muter lagi. Dia jalan terus mundur lagi, maju, kemudian mundur lagi. Nah ini maju, mundur lagi. Walaupun jalan pelan dia udah bunyi, bukan bering. Dia emang cenderung dengung, gemuruh. Tepat. Tapi masalahnya bukan itu, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia dari bengkel kesayangan kita AH Motor Yogyakarta. Mudah-mudahan konten-konten ini memberikan manfaat buat kita semua agar bisa merawat kendaraan meskipun kita tidak yang melakukan pekerjaannya. Sobat Apedia yang mau servis, yang ada kendala di matic, di mesin ataupun yang ringan-ringan hanya untuk ganti oli, silahkan merapat ke bengkel AH Motor. Ada Mas Aji, ada Mas Hardi yang bisa membantu keluhan-keluhan kita semua. Sobat Apedia, apa yang mau kita bagi di siang hari ini? Di depan kita ada mobil C26. Mungkin ada yang mau berbagi informasi. Di depan kita ada Mas Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan Sobat Apedia. Bagaimana, Pak? Alhamdulillah, Mas Nova. Alhamdulillah. Ini Iya, Pak. kegiatan Mas Nova di sore hari ini yang bisa kita bagi untuk Sobat Apedia apa ya, Mas Nova? Sebenarnya yang paling utama yang kegiatan saya hari ini, Pak, Ya. adalah ngadem, Pak. Habis. Enggak, Pak, bercanda. Ya. Jadi ini sudah kita melakukan servis. Kemarin sudah cleaning ruang bakar, Ya. kotor sekali. Terus ada keluhan bunyi mendengung di bagian depan kiri terutama. Dengung. Sebentar, Bagian- saya tebak dulu ya. Ya, boleh. Benar atau salah? Dengung biasanya kan dari roda, berarti bearing roda. Ya, tepat. Tapi masalahnya bukan itu, Pak. Masalahnya bukan di situ. Baik, ada videonya nggak? Ada. Oke, Nanti kita lihat videonya ya, Pak. Kita lihatin ya. Ya. Oke. Kita posisikan tuasnya berada di D. Nah, itu kondisi D. Nah, ini mobil berputar roda sebelah kanan. Nah, dia jalan terus mundur lagi, maju, kemudian mundur lagi. Nah, ini maju, mundur lagi. Bunyinya itu berasal dari transmisinya, dari dalam transmisi. Jadi ini mobilnya keluarnya adalah mendengung bagian area sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke. Ya, nanti kita boleh, Pak, jalan sebentar juga boleh. Oke. Ini sambil saya rapikan ya, Pak ya. Ya. Nah, ketika waktu di atas mobilnya terangkat, nanti bisa dilihat di video ya, Pak ya. Ya. Nah, itu ternyata ada di bagian CVT-nya. Oh, bukan dengung dari Ya. bearing. Ya, awalnya saya kira kalau sebagai teknisi lebih enak ganti bearing roda ya kan, Pak? Iya, benar ya. Atau enggak estimasi bannya sudah kadaluarsa. Benar, Nah, benar. kalau ban kadaluarsa kan bisa Ternyata bukan. pengaruh bunyi gemuruh dengung gitu. Ternyata bukan. Waduh. Nah, Ini berarti ada sebelum kita tes, Ya. itu kita menerka-nerka, wah ini paling bearing roda. Kalau enggak dari ban, karena bannya kan model peleknya begini keras ya. Oh, Jadi iya. berpotensi untuk bunyi gemuruh yang keras. Benar. Nah, ternyata setelah kita angkat kayak yang video tadi, Ya. itu ternyata bunyinya ketika mobilnya jalan pelan, Pak. Walaupun jalan pelan dia udah bunyi. Kemudian ban kalau ketika kita drive itu si ban ini dia nggak berputar secara bersamaan. Oh iya. Ya, jadi ada perbedaan. Nah, dia jalan terus mundur lagi, maju, kemudian mundur lagi. Nah, ini maju, mundur lagi. Padahal ban ini dia nggak macet remnya. Kan ini habis kita cek rem juga. Iya. Itu nggak macet. Nah, itu kemungkinan dari sini ya, Pak. Nah, kita coba cari contoh lain, Pak. Oh, kita ke transmisi ya? Ya. Nah. Nih, hasil pencarian Mas Nova nih. Ya, ini, Pak. Oke. Nah, jadi apa hubungannya Mas Nov? Nah, sebenarnya ini yang dinamakan adalah gardan, Pak. Oh ya, Nah, baik. Dia kan bunyi. Ya.
Nah, itu bunyi di dalam transmisi kan kita harus tetap bongkar dulu. Itu harus pengecekan lebih lanjut. Nah, pengecekan lebih lanjutnya itu adalah apa? Kita bongkar overhaul. Nah, kalau kita transmisi ya? Ya, overhaul transmisi. Kalau bunyi gemuruh, itu kan bisa dari gear-gear ini, Pak. Ya, misal gear-gear yang enggak rata bunyi begitu. Atau enggak dari bunyi bearingnya yang kayak gini, bearing-bearing bambu gini. Kemudian ada bearing yang model lainnya yang di dalam itu kan banyak. Nah, itu bisa jadi rompal atau rusak. Atau dari giginya ini yang bermasalah, ompong atau tidak presisi lagi, atau dari kalau dilihat dari putaran ban tadi, Pak, kecurigaan ada di bagian sini. Nah, ini adalah gear planetary gear di ini, Pak. Di apa namanya? Gardan. Ya. Kalau sobat APEDA bertanya, "Duh, itu kan penggerak depan, Mas. Kok pakai gardan?" Ya, tetap ada. Tetap ada gardannya. Semua mobil itu tetap ada. Nah, fungsinya dari gardan itu adalah apa, Pak? Untuk sebagai ini kan ada planetarinya. Dia sebagai pembanding. Maksudnya pembanding itu adalah agar kalau misalnya as jadi satu gitu ya, nggak ada gardannya. Itu pasti kalau buat belok dia bannya kan nggak ini ya, muter semua muter semua. Nah, ini untuk menyeimbangkan. Nah, ketika kalau belok misal ke kanan, otomatis roda yang kanan kan putaran rodanya lebih pelan daripada yang kiri. Nah, karena kan dia menyesuaikan. Nah, inilah fungsinya dari ini. Nah, kita menerka-nerka tadi kok rodanya bisa balik sendiri, Pak. Jadi yang sebelah kiri kan kalau bude kan harusnya ke depan. Nah, itu ketika mungkin pas di sini macet. Jadi roda yang sebelah kiri dia mulai berhenti, kemudian balik ke belakang dulu, baru muter lagi. Muternya itu juga pelan. Nah, itu kecurigaan ada di situ, tetapi tetap harus dibongkar karena kalau CVT dia kan partnya kan banyak juga, seperti Matic juga ada kampasnya. Cuma kalau ketika waktu dibuat jalan masih bisa dibuat jalan. Baik, Mas Nob, kan kemarin kita juga sering mengangkat tema dengung ya. Ya. Nah, dengung kan di situ ada yang diakibatkan oleh salah satunya perputaran roda, berarti ada apa, bearing ya. Ya. Nah, bisa dijelaskan nggak perbedaan dua dengung tadi? Yang dengung dengan dua dengung tadi? Ya, dengung yang disebabkan ini dan biasa. Kita langsung saja, Pak ya. Kita Oke, Sobat APEDA, mari kita coba tes. Kata Mas Nova kedengaran sampai ke dalam loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau di jalan-jalan waktu masih gerak masih lambat. Kedengar nggak, Pak? Itu jalan segini aja udah ngorok. Waduh. Mudah-mudahan ini Sobat APEDA kedengaran ya sumber bunyinya. Itu ada sebelah bagian kiri depan. Nah, ini jalan pelan. Jalan 7 km per jam. 10 km per jam. Ini suaranya Sobat APEDA, saya sudah coba mendengar mendekatkan ini. Oh, ini memang sepertinya bukan suara bearing ya? Ya, bukan bearing. Dia memang cenderung dengung, gemuruh gitu ya, Pak ya. Nah, kenapa kok saya bilang tadi seperti bisa dari gear-gear gardan? Itu kalau Sobat APEDA biasanya kalau yang mempunyai mobil-mobil manual, itu kadang-kadang ada beberapa mobil manual yang karakteristiknya kayak bunyi ngoroknya. Nah, iya. Nah, itu kalau mundur tuh. Nah, gitu kan. Iya kan? Nah, itu seperti itu, Pak. Bunyinya mirip-mirip itu. Makanya saya bilang tadi bisa dari kemungkinan adalah gear-gearnya yang di gardan tadi. Atau di planetarinya. Karena tadi kan kita cuma lihat clue-nya ya, Pak ya. Karena putaran bannya tidak sama. Tidak samanya itu terlalu terlalu jauh. Kalau kan sama ya? Ya, paling enggak sama. Putarannya sama. Nah, ini nanti kalau kecepatan ditambah itu makin bendeng. Makin kencang, Pak. Makin kencang. Nah, itulah bedanya gemuruh ya, Pak. Gemuruh sama dengung ini sebenarnya agak beda sih jaganya. Nah, ini diganti oli nggak mempan? Nggak bisa, Pak. Harus dibongkar. Karena kalau saya lihat ini poinnya juga sudah tinggi sekali, 300.000. 300.000. Iya. Nah, ini hujan ya, Pak. Iya. Nah, nih.
Sobatpedia, coba dengar ya. Dengungnya itu mungkin untuk beberapa orang kalau yang awam gitu Pak ya, itu memang mirip mendengung. Iya. Aduh. Nah, kalau untuk perbedaan mendengungnya dari bearing roda dan ban itu kalau di kita teman-teman itu ada perbedaan sedikit Pak. Perbedaan di ban sama di bearing roda itu ya. Kalau bearing roda itu biasanya bunyinya gimana ya? Langsam Pak. Jadi temponya itu mengikuti kecepatan mobil. Walaupun ban juga sama tetap mengikuti kecepatan mobil, tetapi kalau bearing roda itu biasanya lebih gini Pak. Kalau gimana ya? Kalau istilah frekuensi itu dia datar terus. Oh, tidak ikutin RPM ya? Ya, tidak ikuti RPM bisa. Yang pasti tetap mengikuti kecepatan mobil. Nah, bedanya kalau ban, itu ban biasanya ada dengungnya, ada kayak gimana ya Pak ya? Bunyi gimana? Ya, betul. Kan beda ngung sama ngung. Nah, itu agak beda. Itu biar kalau ngung itu biasanya ini ban. Ya. Nah, kalau ini dia Kalau mengikuti ini RPM nih. Ya mengikuti RPM, ya mengikuti kecepatan mobil juga. Nah, nih. Tuh. Digas itu makin kencang. Wah. Ternyata kasus gardan bunyi itu tidak hanya di mobil penggerak belakang ya. Wah. Karena mobil penggerak depan juga ada gardannya. Nah, itu fungsinya gardan yang untuk itu ya, menyeimbangkan putaran. Nah, ini kalau putar gini sangat jelas kalau di ini didengarkan. Sobatpedia. Lumayan juga. Bentar ini kenapa lagi dekat. Nah. Masuk ke suara ya. Ya, Mas Nova, kan tadi Mas Nova cerita bahwa suara ini muncul kemungkinan besar dari bearing yang ada di gardan tapi ya. Oke. Nah, bearing di gardan ataupun gearnya yang di gardan. Gearnya yang di gardan ya. Ya. Nah, apakah kasus seperti ini sering terjadi? Sebenarnya tidak Pak. Oh tidak. Ya, sebenarnya tidak. Jarang ditemuin. Kalau di mobil manual penggerak depan. Mobil manual jarang Pak. Jarang juga. Malah justru lebih sering malah di Matic ya. Oh di Matic Ya, Matic konvensional ataupun CVT. Oke. Baik, Sobatpedia pemilik mobil Matic ya, kalau muncul dengung seperti yang tadi kita sudah coba tampilkan, perdengarkan. Nah, apa yang harus dilakukan, Mas Rob? Kalau bunyi kayak gini Pak, ya. Yang harus dilakukan adalah tetap diturunkan ininya Pak. Transmisi. Untuk pengecekan ya transmisi. Atau enggak paling enggak ini bongkar dulu di bagian sini oil pan. Kalau sudah seperti ini sudah bisa kita prediksikan 80% dari transmisi. Tapi ini kemungkinan bukan di ranah transmisi CVT, kan ada puli ya? Ya. Itu bukan ke puli. Tetap ada di puli Pak. Ada juga? Tetap ada di puli. Ya. Waduh. Itu kan karena ya? Kenapa kok saya bilang di bagian gardannya ataupun di gear-gear di gardan itu karena kita lihat dari putarannya agak aneh Pak. Nah itu. Jadi untuk memastikan 80% itu dari transmisi itu ya. Tapi untuk ke naik persentasenya untuk mengarah ke situ kita harus bongkar. Oke, biar memastikan semua ya. Iya benar. Hal seperti ini tidak muncul di ini Mas ya? Di mana? Di scanner. Tentu saja tidak Pak. Enggak muncul ya? Tidak. Apa yang perawatannya sehingga kita tidak kena seperti, biarpun kasus ini tidak terlalu sering. Ya. Tapi kan ada juga yang kena. Nah, apa solusinya Mas? Yang pasti Matic ataupun CVT itu tidak sebandel dengan manual Pak. Oke. Karena kalau mobil manual walaupun tidak pernah ganti oli transmisi, dia tetap masih bisa bekerja dengan baik walaupun
timbul bunyi sedikit lah, Ya, ngoroknya lebih ya. misalnya. Ha. Gitu. Tapi kalau CVT sama Matic dia nggak bisa, Pak. Karena dia ada kampas-kampasnya di situ. Ada kampasnya, kemudian ada pulinya kalau CVT. Ini cerita tentang perawatan ekstra ya? Iya. Lebih memang- dari mobil biasa? Ya, memang kalau mobil CVT sama mobil Matic dia memang nyaman. Ya, Karena betul. tidak ada, nggak ribet juga mindahin oper-oper gigi. Antri lampu merah, Ya, merah. yang injak kopling. Suatu ini ya. Yang kita coba perdengarkan lagi ya suaranya. Gitu. Ngeri nih. Saya juga pernah mendapatkan kasus bearing yang sudah mau rusak. Kan ngeri juga. Ya. Tapi nggak kayak gini. Karena kalau ini katanya ikut RPM ya. Itu RPM. Karena RPM naik kan tenaga dari mesin dikeluarkan, Pak. Oh iya betul ya. Jadi putaran di dalam transmisi juga ikut naik kan untuk menggerakkan roda. Baik, suatu media tadi sudah disampaikan oleh Mas Nova bagaimana kita memiliki kendaraan Matic itu servisnya itu ternyata lebih diutamakan. Meskipun sebenarnya servisnya itu minimal hanya ganti oli ya. Ya, flashing. Matic ya, flashing ya. Flashing. Nah, tapi jangan lupa, kan, jangan sampai kelewatan Jangan ganti kelewatan. olinya gitu. Berapa kilometer Mas biasa kita ganti oli? Biasa CVT ya 40.000. 10.000 boleh. 40.000. Atau sebenarnya kalau oli ini, oli apa? CVT itu dia pakai poin, Pak. Oh iya, Dia pakai pakai poin poin. ya. Harus dibaca dulu ya. Ya. Tapi ada juga beberapa pelanggan gitu, Ah, dia sistemnya diganti oli. Jadi setiap ini ya, setiap 2 kali servis atau 3 kali servis, 1 kali ganti oli CVT. Oh, gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Ya. Nggak peduli dengan kilometer Nggak lah ya. peduli kilometer. Ada Jadi juga setiap ya. ini bisa itu pakai ngantrik. Baik. Apakah itu bagus? Ya, bagus-bagus saja. Aja ya. Meskipun bisa jadi olinya sebenarnya masih bagus ya. Sebenarnya masih bagus. Tapi harus diganti juga. Baik sobat ya, begitulah informasi kita di konten hari ini yang bermanfaat. Sebenarnya bagaimana caranya terhindar dari hal-hal seperti ini. Meskipun kata Mas Nova, kejadian ini jarang. Nggak Jarang. semua kendaraan kasusnya seperti ini. Tapi kita tetap harus berusaha agar kendaraan kita tidak kena yang seperti ini ya. Terhindar. Jadi salah satunya adalah mengganti oli dengan tepat waktu. Malah, betul. Dan tidak salah oli juga, Pak. Nah itu dia, jangan salah oli. Apalagi CVT loh dia. Ya, apalagi kalau mobil-mobil keluaran yang terbaru sekarang itu kan Ah. kolnya kadang khusus-khusus, nggak bisa dipakaikan ini. Ya langkah baiknya ini, kalau mobilnya masih baru, ya lebih baik konsultasikan ke bengkel resmi. Oke. Jadi pakainya olinya apa, ini transmisinya pakainya apa, gitu, Pak. Baik, terima kasih Sobat Media. Ini gang menuju bengkel AH Motor. Tadi di sebelah sana sudah ada kelewatan terminal ya, terminal Jombor, dan kita belok kiri. Nah, ini jalan Wahidin. Nah, di Wahidin ini kita ketemu Gapura. Gapura yang warna hijau ya. Iya, Nah, hijau, nih. Pak. Hijau hitam. Hijau hitam nih sebelah kiri Sobat Media. Nah, kita belok kiri. Nah, ada Gapura. Nah, ini dia nih. Silakan masuk. Nanti di pojok sana kita belok kanan. Silakan berkunjung ke bengkel AH Motor. Ada Mas Nova, ada Mas Hardi, ada Mas Tri, ada juga Mas Aji. Mudah-mudahan bisa membantu keluhan-keluhannya. Dan kalaupun memang tidak harus dikerjakan saat itu juga, kita tetap bisa berkonsultasi dan nambah-nambah silaturahmi Ya, betul. Oke, Betul, Pak. baik. Silakan kita tutup Mas Nova pertemuan kita di kali ini. Ya, terima kasih, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman sobat APD yang melihat video ini bisa menambah wawasan dan kita juga untuk menambah wawasan juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga mobilnya teman-teman di luar sana
aman-aman aja dan sehat-sehat selalu Amin. beserta pemiliknya. Pemiliknya. Nah. Itu yang utama itu ya kan? Ya, betul, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.